Nah, kalau boleh saya ngomong sedikit aja. Jadi badan pelaksana tadi ya? Ya. Pengelola. Enggak, namanya kan badan pelaksana kan? Jadi begini Pak, sederhananya. Bapak cari uang banyak. Ini bahasa ibu-ibu nih yang saya kasih tahu. Bapak cari uang banyak dengan prinsip kehati-hatian jangan sampai uang jamaah itu hilang. Itu aja. Jadi apakah boleh diinvestasi mana, segala macam, ya kan itu prinsip ekonomi aja itu. Sudah ada hukum alamnya itu. Nah karena itulah maka sebetulnya yang saya ingin dengar sebetulnya dari badan pelaksana ini, itu saran masukan Pak. Misalnya kan waktu kita FGD kemarin kan sudah tanya, selama Bapak memimpin ini apa saja yang kurang, apa yang lebih dan segala macam. Mestinya itu yang Bapak kasih tahu ke kita ini. Oh saya nggak bisa begini, nggak bisa begini. Nah catatan itu Bapak sampaikan sini. Supaya kami renungkan, belum tentu yang Bapak sampaikan ke kami pasti kami setuju, enggak, tapi tentu akan kami baca dan akan kami renungkan untuk memperbaiki. Gitu loh. Jadi tadi itu saya belum lihat ini, saya apakah ini kami ini. Jadi Bapak selesai bicara tadi, enggak ada kesimpulan yang bisa saya tangkap dari Bapak ini berani apa enggak berani nih untuk soal investasi tadi itu. Kalau saya itu rumusnya itu aja Pak, pokoknya Bapak cari uang sebanyak-banyaknya supaya tadi sebetulnya bukanan itu kan uang dia, kalau memang bermanfaat uang masyarakat maksudnya uang jamaah kan. Kalau ada manfaatnya kembali ke dia itu sebetulnya bukan reward, bukan subsidi, bukan, memang uang dia. Berhak dia mendapatkan itu. Yang tidak benar kita kelola, manfaatnya ada kita kasih ke orang, itu nggak boleh. Kan sekarang ini masih campur baur ini. Betul nggak sekarang ini? Kan dulu kalau nggak salah saya, zaman saya ketua Komisi 8 dulu itu sudah ada namanya rekening sendiri-sendiri itu loh. Apa namanya itu Pak Ramadan? Enggak, saya tanya Pak Ramadan nih. Anda kok masih di Kementerian Haji aja? Mestinya Anda jangan masuk situ lagi. Itu kan ada namanya masing-masing orang yang terdaftar itu punya rekening sendiri. Semakin banyak investasi dia, kalau sekarang kan dia bayar 25 juta tuh terdaftar. Berarti investasi yang 25 juta itu berapa dapatnya kembali ke 25 juta itu. Nah kalau dia dapat misalnya membayar sekarang 50 juta, kan lebih banyak dia bayar daripada yang 25 juta. Jadi manfaat dia kan lebih banyak dapatnya. Jadi balik ke dianya juga lebih banyak. Kan itu prinsipnya sebetulnya nih. Nah itu yang menurut saya tadinya itu dijelaskan kepada kita. Nah kalau dalam proses pencarian uang semacam itu ada kendala-kendala, Bapak sampaikan. Terlalu diawasi sama Dewas. Nah itu kan, itu kita catat tuh satu. Yang kedua, masa investasi begini harus persetujuan Dewas? Masa begini, yang sebetulnya eksekutif saya apa dia, gitu kan boleh tuh. Dan yang lain-lain itu. Iya kan? Termasuk tadi, ini kan kalau dari Kementerian Haji. Nah Kementerian Haji itu yang paling penting sama dia, Bapak carikan uangnya, dia pergi berangkatkan orang yang haji. Mereka pakai APBN, kalau sekarang kalau salah 1,4 triliun atau berapa dari pemerintah setiap tahun untuk berangkat. Itu tidak ada urusan dengan jamaah. Itu hanya urusan bagaimana semua semua organisasi Kementerian Haji itu bisa memberangkatkan orang untuk naik haji. Tetapi untuk jamaah itu memang dari uang jamaah sendiri, bukan dari APBN. Nggak bisa. Nah ini yang saya minta itu kalau Kementerian Haji nanti menjelaskan begini ke sana kemari, itu rapatnya bukan rapat undang-undang. Kita ini sekarang sedang rapat undang-undang. Bagaimana merumuskan, menata peradaban haji ke depan melalui undang-undang yang sedang kita bahas ini. Jadi saran saya Pak Ketua, ini kasih PR juga sama badan pengelola ini, ada badan pelaksana ini, dan juga badan Dewas ini. Nanti mereka kasih kita, jangan sampai Dewas ditinggalin juga, karena kita mau nambah anggotanya juga, ini bukan mau mengurangi. Tapi kewenangannya kita kurangi, nah itu kan, betul kan? Ya setuju nggak Pak Fadlullah kita kurangi kewenangannya? Sebentar, setuju nggak? Kewenangannya ini dong, ya nggak apa-apa, kan namanya meaningful participation ini kan perlu juga. Ditempatkan sesuai dengan fungsinya, gitu loh. Dan lagian kan tinggal 1,5 tahun lagi aja paling ini kan, habis itu udah ganti lagi orang-orang. Ngapain Bapak bertahan-tahan di situ? Iya kan?
Tapi yang jelas, maksud saya tadi ini, kita akan menata. Jadi gini, Pak Fatlullah itu kan berpikirnya, oh ini saya akan begini, kalau nanti ada begini, mengurangi kewenangan saya. Jangan gitu, Pak. Ini undang-undang bukan untuk kami, bukan untuk Bapak, bukan untuk yang ada di sini. Tapi untuk bangsa Indonesia, bukan 1 tahun, 2 tahun. Kalau perlu, ini kalau nanti bagus sekali, ya udah selamanya. Ini bisa kita pakai untuk tadi. Kan sekali lagi, ini bukan untuk kepentingan personal sektoral. Dan saya datang ke sini, saya tahan nunggu sini, saya tinggalkan rapat di mana-mana, hanya khusus untuk bagaimana saya untuk ikut berpartisipasi mengawal undang-undang ini, gitu loh. Gitu Pak. Jadi Pak Fadlullah ini saya minta tolong Bapak kasihkan itu tadi list-list yang penting, kasih pada kita, nanti kasih Pak Ketua ini bisa meramu lagi. Ini kan kalau Anda lihat tadi bagaimana dia bilang jurisprudensi segala macam itu udah masuk semua di situ. Udah cocok itu. Apa istilah tadi sui generis, itu dia. Sui generis. Kita yang paten kali ketuanya pikirnya kan gitu. Begitu keluar sui generis, udah masuk semua. Jadi gitu Pak Fatlullah ya, ini teman-teman semua. Dan tentu yang lain juga boleh sebetulnya sebagai warga masyarakat. Kita ini kan warga negara Indonesia, saya kira juga sangat penting ya untuk memberikan kontribusi. Jangan-jangan apa yang Bapak pikir nggak terpikir di benak saya. Jangan-jangan yang ide-ide bagus yang ada di sana ternyata tidak juga masuk dalam pikiran Pak Ketua. Jadi karena itu semua kita undang, terutama yang badan keahlian juga, nanti dan teman-teman TA semua untuk ikut berpartisipasi. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Izin biasa pimpinan. beliau ini. Pak Saleh Daulay.